transfer mengejutkan. Ramon Tankue dipinjamkan ke JDT. Persib siap buka lembaran baru di lini depan. Bandung kembali menjadi pusat perhatian ketika muncul spekulasi mengejutkan mengenai masa depan striker Persib Bandung, Ramon Tan, yang tengah ramai diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Penyerang asal Brasil itu disebut-sebut berpotensi dipinjamkan ke Johor Darul Ta'zim, JDT. Jika benar terjadi, langkah ini akan menjadi salah satu manuver paling berani yang pernah dilakukan Persib dalam beberapa musim terakhir, terutama karena Tan merupakan salah satu rekrutan penting yang didatangkan untuk memperkuat lini depan Maung Bandung. Ramon Tan sendiri bukan nama sembarangan ketika ia tiba di Bandung pada 2025. Ia direkrut setelah tampil tajam bersama Visaha FC di Kamboja, di mana ia mencetak 21 gol dan menjadi top skor liga. Dengan postur 1,88 meter, kekuatan fisik, serta gaya bermain agresif, Tan diproyeksikan sebagai ujung tombak utama Persib. Kehadirannya saat itu bahkan dianggap sebagai bagian dari proyek besar klub untuk memperkuat daya gedor di kompetisi domestik maupun Asia. Karena itu, jika ia benar-benar dipinjamkan ke JDT, maka keputusan tersebut tidak bisa dilihat sebagai perpindahan biasa. Ini lebih mengarah pada strategi besar yang mungkin sedang disiapkan manajemen Persib, baik untuk memberi ruang taktik baru, mengatur ulang komposisi lini depan, atau memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk berkembang. Dalam sepak bola modern, peminjaman pemain bukan hanya soal melepas sementara, tetapi juga bagian dari manajemen skuad jangka panjang. Namun tentu saja, setiap perubahan di lini depan akan membawa konsekuensi besar. Ketika seorang striker utama pergi, bahkan hanya sementara, pelatih harus segera mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan penting. Siapa yang akan menjadi ujung tombak utama, siapa pelapisnya, dan bagaimana tim menjaga konsistensi di tengah jadwal padat? Apalagi Persib saat ini bukan hanya berkompetisi di level domestik, tetapi juga memiliki ambisi besar di kancah Asia yang menuntut kedalaman skuad di setiap lini. Dalam situasi seperti itu, rotasi menjadi kebutuhan mutlak. Striker tidak mungkin dimainkan terus-menerus selama 90 menit di setiap pertandingan. Pelatih harus memiliki beberapa opsi dengan karakter berbeda agar tim tetap kompetitif di berbagai situasi. Karena itulah, jika Tan benar-benar pergi dalam skenario ini, maka Persib justru berpotensi membuka lembaran baru di sektor penyerangan, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan tim yang terus berkembang. Menariknya, Tan sendiri memiliki perjalanan yang cukup unik sejak bergabung dengan Persib. Ia diperkenalkan pada Juni 2025 bersama kiper Adam Perzibek melalui konsep presentasi yang tidak biasa, yakni di bioskop, yang langsung menarik perhatian bobotoh. Dengan gaya bermain yang mengandalkan dua fisik, kemampuan menahan bola, serta naluri mencetak gol, ia sempat dianggap sebagai striker yang bisa memberikan dimensi baru bagi Persib. Dalam musim 2025-26, ia mencatat 8 gol dan 2 assist dari 28 penampilan, kontribusi yang cukup solid meski tidak selalu menjadi pilihan utama. Ia juga menjadi bagian dari skuad yang berhasil membawa Persib meraih gelar Super League 2025-26, yang semakin menegaskan bahwa kontribusinya tetap penting dalam perjalanan tim. Karena itu, jika muncul peminjaman ke JDT, narasi yang lebih tepat bukanlah tentang kegagalan atau perpisahan, melainkan tentang strategi pengembangan pemain dan pengelolaan skuad jangka panjang. JDT sendiri dikenal sebagai klub dengan struktur profesional dan kompetitif di Asia Tenggara. Jika Tan benar-benar bergabung, maka ia berpotensi mendapatkan pengalaman baru yang bisa meningkatkan kualitas permainannya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pengalaman tersebut akan membuatnya kembali ke Persib dengan kemampuan yang lebih matang, atau justru membuka jalan baru dalam karirnya di luar Indonesia. Semua itu masih berada di ranah spekulasi, tetapi justru disitulah daya tarik dari bursa transfer.
Di sisi lain, jika Tan benar-benar meninggalkan lini depan, maka Persib harus segera mencari solusi. Manajemen tidak bisa hanya mengandalkan pemain yang ada tanpa perencanaan matang. Lini serang membutuhkan variasi karakter, striker kuat dalam duel udara, penyerang cepat untuk transisi, pemain yang bisa turun menjemput bola, hingga striker yang mampu bermain sebagai false nine. Dalam sepak bola modern, kontribusi penyerang tidak hanya diukur dari jumlah gol, tetapi juga dari pergerakan tanpa bola, pressing, dan kemampuan membuka ruang bagi rekan setim. Karena itu, jika Persib benar-benar membuka lembaran baru di lini depan, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mencari pengganti dengan karakter yang sama persis seperti Tan. Justru bisa saja manajemen memilih profil berbeda yang lebih sesuai dengan sistem permainan pelatih. Misalnya striker yang lebih cepat untuk serangan balik, atau penyerang yang lebih fleksibel dalam pergerakan untuk menciptakan variasi taktik. Transfer mengejutkan. Ramon Tankue dipinjamkan ke JDT. Persib siap buka lembaran baru di lini depan. Bandung kembali menjadi pusat perhatian ketika muncul spekulasi mengejutkan mengenai masa depan striker Persib Bandung, Ramon Tan, yang tengah ramai diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Penyerang asal Brasil itu disebut-sebut berpotensi dipinjamkan ke Johor Darul Ta'zim, JDT. Jika benar terjadi, langkah ini akan menjadi salah satu manuver paling berani yang pernah dilakukan Persib dalam beberapa musim terakhir, terutama karena Tan merupakan salah satu rekrutan penting yang didatangkan untuk memperkuat lini depan Maung Bandung. Ramon Tan sendiri bukan nama sembarangan ketika ia tiba di Bandung pada 2025. Ia direkrut setelah tampil tajam bersama Visaha FC di Kamboja, di mana ia mencetak 21 gol dan menjadi top skor liga. Dengan postur 1,88 meter, kekuatan fisik, serta gaya bermain agresif, Tan diproyeksikan sebagai ujung tombak utama Persib. Kehadirannya saat itu bahkan dianggap sebagai bagian dari proyek besar klub untuk memperkuat daya gedor di kompetisi domestik maupun Asia. Karena itu, jika ia benar-benar dipinjamkan ke JDT, maka keputusan tersebut tidak bisa dilihat sebagai perpindahan biasa. Ini lebih mengarah pada strategi besar yang mungkin sedang disiapkan manajemen Persib, baik untuk memberi ruang taktik baru, mengatur ulang komposisi lini depan, atau memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk berkembang. Dalam sepak bola modern, peminjaman pemain bukan hanya soal melepas sementara, tetapi juga bagian dari manajemen skuad jangka panjang. Namun tentu saja, setiap perubahan di lini depan akan membawa konsekuensi besar. Ketika seorang striker utama pergi, bahkan hanya sementara, pelatih harus segera mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan penting. Siapa yang akan menjadi ujung tombak utama, siapa pelapisnya, dan bagaimana tim menjaga konsistensi di tengah jadwal padat? Apalagi Persib saat ini bukan hanya berkompetisi di level domestik, tetapi juga memiliki ambisi besar di kancah Asia yang menuntut kedalaman skuad di setiap lini. Dalam situasi seperti itu, rotasi menjadi kebutuhan mutlak. Striker tidak mungkin dimainkan terus-menerus selama 90 menit di setiap pertandingan. Pelatih harus memiliki beberapa opsi dengan karakter berbeda agar tim tetap kompetitif di berbagai situasi. Karena itulah, jika Tan benar-benar pergi dalam skenario ini, maka Persib justru berpotensi membuka lembaran baru di sektor penyerangan, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan tim yang terus berkembang. Menariknya, Tan sendiri memiliki perjalanan yang cukup unik sejak bergabung dengan Persib. Ia diperkenalkan pada Juni 2025 bersama kiper Adam Perzibek melalui konsep presentasi yang tidak biasa, yakni di bioskop, yang langsung menarik perhatian.